Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita semua, yang mudah-mudahan semua nikmat itu mampu kita jawab dengan jawaban yang tepat, yakni dengan senantiasa bersyukur kepadanya dengan cara menggunakan dan memanfaatkan segala nikmat yang Allah berikan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaat beliau kelak di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang kelak layak mendapatkan syafaat itu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, Al-Quran adalah kitab yang paling mulia yang diturunkan oleh Dia Zat yang Maha Mulia, yang diturunkan pada malam yang paling mulia, di mana malam itu berada di bulan yang paling mulia, yang diturunkan melalui makhluknya yang mulia, malaikatnya, diberikan kepada manusia yang paling mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperuntukkan kepada umatnya yang paling mulia, yakni umat Islam. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-petunjuk kemuliaan yang ada di dalamnya, maka dia akan sempurna menjadi orang-orang yang Allah muliakan di dunia dan juga di akhirat. Nuzulul Quran yang beberapa malam lalu kita peringati, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah malam yang istimewa, di mana kita memperingati satu malam yang di dalamnya kitab sebagai pedoman kita itu diturunkan. Namun bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang mampu mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup kalau kita tidak termasuk orang-orang yang siap diatur oleh Al-Quran? Maka Allah telah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa yang akan mampu dan siap diatur oleh Al-Quran, yang siap mentaati Allah dengan segala aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam kitabnya. Hanya orang yang bertakwa saja yang siap meninggalkan ketika Allah melarangnya dan siap melaksanakan ketika Allah memerintahkannya. Hanya orang yang bertakwa saja. Namun bagaimana caranya kita mentaati Allah? Lewat mentaati hukum-hukumnya yang ada dalam Al-Quran. Apabila ternyata hukum-hukum Allah itu terasa asing bagi kita, kita tidak mengenalinya, terasa asing bagi kita, perintah Allah itu tidak familiar. Ketika mendengarkan larangan-larangan Allah yang telah jelas berada di dalam Al-Quran, tertulis dengan jelas dalam Al-Quran, kita sebagai orang yang beriman dan mungkin mengaku beriman, itu ternyata kita tidak mengenal hukum itu, kita tidak tahu larangan itu,
bahkan kita merasa heran kenapa ada larangan seperti ini. Maka kita tidak akan sanggup menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin yang akan membimbing perjalanan hidup kita apabila hukum-hukum Allah, perintah Allah tidak familiar, larangan Allah itu tidak familiar bagi kita, asing bagi kita. Jangankan untuk urusan yang panjang di sepanjang hidup kita yang Allah atur dalam Al-Quran, dan bahkan urusan akhirat kita, asing itu untuk urusan duniawi saja ribet. Asing yang tidak kita kenali, hal yang baru yang tidak familiar bagi kita, untuk urusan duniawi saja sulit, Pak. Konon ada sebuah cerita yang pastinya ini tidak benar-benar terjadi. Ada orang Indonesia pergi ke Arab Saudi, tapi dia tidak bisa berbahasa Arab. Dia banyak uangnya, masuk di hotel yang mewah, tapi tidak bisa bahasa Arab. Begitu masuk kamar, mau menyalakan lampu bingung bagaimana caranya. Padahal sudah ada prosedurnya, sudah tertulis di situ. Ini lampunya mati, cara hidupinya bagaimana? Akhirnya dia datang ke resepsionis, mau nanya, ini lampu mati, tapi ngomongnya gimana? Bingung, tidak bisa bahasa Arab. Akhirnya dia ingat-ingat, ini lampu bahasa Arabnya apa ini lampu? Wah, dia ingat waktu dulu ngaji di TPQ diajarkan nur itu cahaya. Akhirnya dia tunjuk ke lampu. Datang ke resepsionisnya ngomong, nur, nur, sambil nunjuk lampu. Ya jelas bingung yang jaganya. Resepsionisnya bingung, apa maksudnya? Dia tunjuk-tunjuk terus lampu itu. Nur, nur. Mulai dipahami. Mau bilang mati, bingung, apa bahasa Arabnya mati? Akhirnya dia ingat, kalau di Indonesia biasa kalau ada orang mati itu apa yang dibaca? Akhirnya dia bilang, nur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya maksudnya lampunya mati. Tapi karena tidak bisa bahasa Arab, ya begitulah cara dia menyampaikan. Nah, Bapak Ibu hadirin, kalau sekedar untuk urusan di hotel yang mungkin 2-3 malam saja, apabila kita itu asing, tidak tahu tata caranya, tidak mengerti membacanya, tidak faham bahasanya, tidak faham dengan bagaimana caranya, kita tidak akan bisa, sulit, ribet urusan dunia yang hanya 2-3 malam saja. Lalu bagaimana mungkin kita tenang-tenang saja ketika ternyata kita tidak memahami isi kandungan hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran, ketetapan-ketetapannya, larangan-larangannya, perintah-perintahnya. Bagaimana mungkin kita bisa tenang sementara ini adalah penuntun kehidupan kita di sepanjang hayat kita yang puluhan tahun lamanya, dan pasti akan kita pertanggungjawabkan endingnya. Pasti akan kita pertanggungjawabkan. Lalu bagaimana kita bisa merasa tenang kalau diri kita atau bahkan anak-anak keturunan kita tidak memahami aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, kemudian kita tenang-tenang saja. Maka jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali membagi manusia menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ini adalah golongan orang-orang yang Allah karuniakan kenikmatan di dunianya, yang Allah panjangkan umurnya, kemudian dia faham bagaimana menggunakan usia itu. Kenapa? Karena dia mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Ini adalah orang-orang yang ketika Allah karuniakan kekayaan, dia mampu memanfaatkannya dan tidak salah menggunakannya. Kenapa? Karena dia menjadikan Al-Quran sebagai pembimbingnya. Dia mengikuti aturan-aturan Allah.
Maka di dunia dia mendapatkan kebahagiaan, di akhirat dia pun mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih besar lagi. Yang kedua, golongan yang kedua, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunia bahagia tapi di akhirat celaka. Di dunianya bahagia tapi di akhiratnya celaka. Ini adalah sebagian besar manusia. Ketika Allah karuniakan kenikmatan, kemudian dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai penuntun hidupnya, maka pasti salah digunakannya. Allah berikan rezeki yang banyak, ketika tidak dijadikan Al-Quran sebagai pedomannya, maka dia akan salah dalam menggunakan dan memanfaatkan rezekinya. Maka meskipun di dunia dia bahagia, di akhirat dia akan celaka, karena dia pertanggungjawabkan kekeliruannya dalam memanfaatkan harta kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kebanyakan orang-orang yang kaya itu kebanyakan, ya alhamdulillah masih ada orang-orang yang Allah berikan kekayaan namun dia bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semua yang ada di masjid ini adalah seperti itu. Nah, kebanyakan orang itu terbalik. Ketika Allah karuniakan kekayaan, dia tidak memiliki harta sebenarnya, tapi dia dimiliki oleh hartanya. Berapa banyak orang yang mampu membeli televisi, tapi dia tidak memiliki televisi. Ada di rumahnya, mungkin 2, mungkin 3, tapi dia tidak memilikinya. Kenapa? Dialah yang dimiliki oleh televisi. Bagaimana dia dimiliki? Dia tidak mampu mengatur jadwal kapan ini TV dihidupkan dan kapan dimatikan. Justru dia yang diatur jadwalnya. Kapan dia bangun, acara TV yang tentukan. Nanti jadwalnya El Clasico, Real Madrid lawan Barcelona. Walaupun jam 1 malam itu sudah di setel alarm. Ya, di jadwal TV yang mengatur dia kapan dia bangun. Nah, kapan dia tidur, acara TV yang tentukan. Masih asik dia belum tidur itu. Masih asik ini acaranya. Bahkan lebih parahnya, kapan dia sholat atau mendatangi panggilan Allah pun acara TV yang menentukan. Ini acara masih bagus, nanti dulu sholat ditunda sedikit. Nah, Bapak Ibu hadirin, ini manusia-manusia yang walaupun di dunia dia bahagia, namun di akhirat dia celaka. Golongan yang ketiga, saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia dia sengsara tapi di akhirat dia bahagia. Kenapa? Lagi-lagi ini adalah orang yang mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Walaupun hidupnya penuh dengan kesulitan, dia tidak pernah salah menyikapinya. Dia tahu bagaimana solusinya. Dia tahu bagaimana cara bersabar. Dia tahu bagaimana merespon ujian kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang terakhir, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunia sengsara, di akhirat celaka. Ini orang yang di dalam hidupnya itu penuh dengan kesulitan. Allah uji dengan kesulitan, namun justru kesulitan itu tidak mengantarkannya untuk bersabar, mencari jalan yang benar, tetap berada dalam naungan Allah, tetap berada dalam aturan Allah, namun dia menyimpang. Kesulitan yang dia dapatkan tidak membuat dia sabar. Kenapa? Karena dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya. Dia tidak mampu menjadikan Al-Quran sebagai imam yang dia ikuti, dia turuti aturan-aturan di dalamnya. Sehingga dia salah dalam menyikapi dan merespon ujian kesulitan yang Allah berikan kepadanya dalam hidupnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita sendiri tidak mampu memahami bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran, atau kita sendiri tidak mampu memahami hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran, setidaknya kita berada bersama dengan orang-orang yang mengamalkannya. Kita mengikuti orang-orang yang memahaminya, sehingga meskipun kita tidak memahaminya, kita dituntun oleh orang-orang yang faham, sehingga kita secara bersama-sama dengannya kita meniti jalan yang benar. Kita berada di dalam jalan Allah. Nah, ini adalah tuntutan bagi kita semua.
Siapapun diri kita, tugas kita sama, mengabdikan diri kita kepada Allah. Siapapun diri kita, tugas kita sama, menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Siapapun diri kita, tugas kita sama, menjadikan Al-Quran sebagai imam yang harusnya kita ikuti dan kita turuti kemauannya. Sebab apabila kita melanggar perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, melanggar aturan-aturan Allah, maka semua itu akan kita pertanggungjawabkan, yang nanti di hadapannya kita akan merasakan akibatnya. Entah itu bahagia ataupun sengsara, semua akan kembali kepada diri kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal kebaikan sekecil apapun akan merasakan balasannya, dan siapa yang beramal keburukan sekecil apapun juga akan merasakan balasannya. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.